Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta didik yang Ibu cintai dan Ibu banggakan, ya pada kesempatan ini Ibu Jasiti Fatimah SPD, Guru Biologi SMN 1 Trubus Karawang, mau menjelaskan materi tentang jaringan pada tumbuhan, terutama yaitu jaringan meristem. Ibu ingatkan tentang pengertian jaringan terlebih dahulu. Ya, jaringan itu kan merupakan sekumpulan sel-sel yang memiliki bentuk dan struktur juga fungsi yang sama dengan sifat-sifat yang sama. Jauh dari struktural, jaringan itu merupakan tingkatan kedua terbesar setelah sel. Ya, sekumpulan sel-sel kemudian akan membentuk berdiferensiasi membentuk jaringan. Ya, jenis-jenis jaringan pada tumbuhan, ya, jaringan pada tumbuhan sebetulnya yaitu dibedakan menjadi dua bagian, yakni ada jaringan embrional atau jaringan muda dan jaringan dewasa, ya. Nah, jaringan embrional atau jaringan muda itu adalah jaringan meristem, ya. Sedangkan yang jaringan dewasa itu meliputi ada jaringan epidermis, ada jaringan parenkim, ada jaringan penyokong, juga ada jaringan pengangkut. Nah, itu macam jaringan pada tumbuhan, ya. Baik, berikutnya Ibu langsung saja ke jaringan yang pertama, merupakan jaringan embrional. Disebut jaringan embrional karena tersusun atas sel-sel yang masih muda atau embrio. Jadi sebagai cikal bakal jaringan dewasa. Jaringan embrional itu disebut jaringan meristem. Ya. Kenapa jaringan ini disebut jaringan meristem? Karena bersifat meristematis. Artinya jaringan ini tersusun atas sel-sel yang selalu aktif membelah, ya, selalu aktif membelah. Dan kemudian nanti akan berdiferensiasi, bermodifikasi, membentuk jaringan dewasa. Ya, jaringan ini memiliki ciri-ciri antara lain, ya, tersusun atas sel-sel yang dindingnya tipis, kemudian juga ukuran selnya kecil, ya, dan tidak mengandung cadangan makanan, dan juga ukuran vakulanya kecil, ya, dan jaringan ini selalu aktif membelah, ya, selalu aktif membelah sehingga jumlahnya terus bertambah banyak. Nah, itu ciri dari jaringan meristem. Ya, eh, berdasarkan asalnya, jaringan meristem itu dimasukkan menjadi dua macam. Yang pertama, yakni ada meristem primer, ya. Jaringan meristem ini berdasarkan asalnya dibedakan menjadi dua macam. Sekali lagi, yaitu yang pertama jaringan meristem. Maaf, meristem primer. Meristem primer. Meristem primer ini merupakan meristem yang berfungsi untuk pertumbuhan primer. Lokasinya terdapat di ujung batang ataupun di ujung akar. Ya, jaringan ini sebagai titik tumbuh yang menyebabkan akar tanaman selalu bertambah panjang, bertambah tinggi, ya, dan juga bertambah panjang dan menyebabkan batang tanaman bertambah tinggi, ya, batang tanaman bertambah tinggi sehingga
Jaringan meristem primer ini berfungsi untuk proses pertumbuhan primer, di mana tumbuhan bisa bertambah tinggi batangnya dan juga bisa bertambah panjang akarnya. Ya, baik, ke ke gambar tadi ya, kita perhatikan gambar dari meristem primer. Nah, sebagaimana yang diperlihatkan dalam gambar, meristem primer itu adalah meristem yang terdapat di ujung batang ya atau tunas ya. Nah, bagian tunas batang kita kenapa eh, masih bingkas, artinya mudah dipotong ya karena tersusun atas jaringan meristem yang sel-selnya masih muda ya sehingga mudah untuk dipatahkan. Jadi ingat meristem primer, ingat tunas atau ingat pucuk yang selalu bertambah tinggi ya bukan bertambah tingginya pada batang. Demikian pula pada ujung akar ya pada ujung akar juga ada meristem primer. Nampak di situ gambarnya ya. Ya, perhatikan baik-baik. Nah, yang kedua adalah meristem sekunder ya. Meristem sekunder ini sebetulnya berasal dari meristem primer ya, hasil diferensiasi dan spesialisasi dari apa namanya meristem primer ya. Meristem sekunder itu merupakan jaringan meristem yang menyebabkan proses pertumbuhan sekunder. Nah, proses pertumbuhan sekunder itu yaitu proses pertumbuhan pada tanaman ditandai dengan bertambah besarnya diameter batang. Jadi arah pertumbuhannya menyamping. Kalau tadi pertumbuhan primer itu ke atas ya, ke atas apa namanya arahnya ke atas sehingga bisa menyebabkan pertumbuhan tinggi tanaman. Kalau ini ke samping sehingga menyebabkan pertambahan eh, bertambah besarnya ya pada diameter batang. Ya. Nah, nampak di situ gambar meristem sekunder itu bisa juga disebut sebagai kambium. Ya, terutama banyak dimiliki oleh tanaman dikotil. Kambium bisa bisa dilihat ya di gambar itu adanya terletak pada di antara jaringan floem dan xilem ya, di antara jaringan floem dan xilem. Nah, ke arah luar meristem sekunder atau kambium itu selalu membentuk floem, jaringan floem. Sedangkan ke arah dalam jaringan meristem sekunder atau kambium itu selalu membentuk kayu atau silem ya sehingga diameter batang terus bertambah. Nah, kemudian berdasarkan letaknya, jaringan meristem pada tumbuhan itu dibedakan menjadi 3 ya, yaitu dikenal ada meristem apikal, ada meristem interkalar dan juga ada meristem lateral ya. Jadi ada 3. Nah, meristem apikal, apik itu bahasa kitanya ujung. Sesungguhnya meristem apikal itu adalah meristem primer, ya, yang ditempati oleh meristem primer. Nah, pada meristem apikal itu banyak terdapat hormon auksin. Hormon auksin itu hormon yang menyebabkan pembelahan sel-sel pada jaringan meristem tersebut, sehingga terus aktif membelah. Nah, aktivitas pembelahan jaringan meristem itu disebabkan karena adanya hormon auksin, ya, sehingga tanaman batangnya selalu bertambah tinggi dan akarnya selalu bertambah panjang
Itu penyebabnya adalah hormon auksin yang merangsang sel-sel meristem untuk melakukan mitosis atau pembelahan diri. Kemudian ada meristem interkalar. Sistem interkalar itu, itu antara ya. Jadi terletak di antara meristem apikal dengan meristem lateral ya. Meristem apikal dan meristem lateral. Itu juga meristem ini menyebabkan pemanjangan ya. Jadi berada di daerah diferensiasi. Kalau tadi meristem apikal mah meristem yang selalu aktif membelah gitu ya, bertambah yang menyebabkan bertambah jumlahnya sel-sel. Nah, sekarang meristem interkalama yaitu yang menyebabkan pemanjangan ya, atau pembesaran pada sel-sel ya, pada sel-sel tumbuhan. Nah, biasanya interkalar itu, meristem interkalar itu biasanya suka membentuk ruas-ruas antar batang ya. Contoh itu yang paling nyata pada tanaman bambu ya. Tanaman bambu atau rumput peki kan ada semacam nodus atau ruas ya, atau buku ya. Nah, itu eh, apa namanya dibentuk oleh meristem interkalar ruas-ruas pada batang tersebut. Berikutnya ada meristem lateral. Meristem lateral itu meristem yang menyebabkan pertumbuhan menyamping. Jadi bisa apa dikatakan sebagai meristem sekunder yang tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi meristem lateral itu adalah meristem yang menyebabkan pertumbuhan ke arah lateral atau samping ya. Jadi kalau dari asalnya boleh disebut sebagai meristem sekunder ya, yang mana lokasinya terdapat pada apa namanya antara jaringan floem dan xilem, sering disebut sebagai kambium. Ingat, meristem lateral itu yang menyebabkan pertumbuhan sekunder pada tanaman sehingga batang tanaman itu menjadi lebih besar diameternya. Nah, ini biasanya banyak terdapat pada tanaman dikotil. Ya, baik, itu saja mungkin kajian kita hari ini tentang jaringan meristem. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.